Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Mo Sofyan. Pemirsa, setelah tadi kita mendengarkan informasi laporan langsung dari Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, kita akan memantau bagaimana kondisi terkini di RSUD Sayang. Total sudah ada berapa korban, termasuk juga jenazah yang diamankan di sana. Ada Rizky Gustana, silakan Rizky. Iya, Sofyan, saya saat ini berada di Disaster Victim Identification Polda Jabar, di mana Polda Jabar telah mendirikan di antaranya 3 pos yang berada di RSUD Sayang, Kabupaten Cianjur, di mana 3 pos ini adalah pos postmortem, pos antemortem, dan pos pengaduan masyarakat. Nah, pihaknya telah mencatat sedikitnya jenazah yang sudah teridentifikasi. Hingga kemarin pukul 4 mereka merilis sebanyak 123 orang dan dewasa sejumlah 64 orang, sementara untuk anak-anak sebanyak 59 orang. Nah, masih ada satu yang memang belum teridentifikasi karena mengalami body part, artinya tubuhnya terpisah. Begitu, Sofyan. Ya, adakah total korban yang juga sedang dilakukan perawatan di RSUD Sayang? Ya, Sofyan dan pemirsa TV One, pihak Rumah Sakit RSUD Sayang hingga saat ini masih merawat sedikitnya 24 pasien yang mengalami akibat gempa Cianjur, yang mengalami rata-rata dengan luka cukup berat akibat benda tumpul yang menimpa pasien tersebut, diantaranya kakinya, mata hingga kepala. Nah, begitu, Sofyan. Dari 123 jenazah ini yang Anda sebutkan tadi, ini total semuanya sudah teridentifikasi ya, Rizky ya? Adakah yang masih belum teridentifikasi, Rizky? Ya, tadi saya sebutkan hingga saat ini postmortem DCI Polda Jabar masih ada 1 orang yang belum teridentifikasi karena mengalami body part, artinya badannya terpisah, gitu. Lalu apakah juga sudah? Memang, tadi pun hingga dari pukul 6 hingga sekarang ada memang 2 jenazah yang diangkut oleh ambulan dan ada juga 2 jenazah yang datang yang diantar oleh tim SAR Basarnas, di mana saya mendapat keterangan bahwa salah satu dari 2 ini tadi saya sempat menanyakan bahwa posisi mayat ditemukan di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Berarti ini mungkin yang termasuk tadi dilaporkan oleh rekan kita Agung Prasetyo, ada 2 korban yang sudah berhasil ditemukan. Jadi untuk hari ini ada tambahan berapa jenazah atau korban yang dibawa ke RSUD Sayang, Rizky? Menurut pantauan saya tadi berdiri di sini dari pukul 6, memang ada 2 jenazah yang masuk yang diantar oleh tim SAR gabungan, dan ada juga 2 jenazah maksud kami yang dibawa oleh ambulan untuk diserahkan ke pihak keluarganya. Namun untuk mengetahui lebih lanjut, nanti tim DVI Polda Jabar akan merilis setiap pukul 4 sore, begitu, Sofyan. Baik, lalu bagaimana kondisi di sana tentang fasilitas obat-obatan, kemudian alat kesehatan dan juga sejumlah tenaga medis di RSUD Sayang, atau apakah masih tercukupi atau sangat kekurangan ini, Rizky, di sana? Ya, Sofyan, dilaporkan bahwa RSUD Sayang, Kabupaten Cianjur hingga saat ini sudah mendirikan tenda darurat sebanyak 6 tenda darurat dengan dibagi 3 blok ya. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan pasien akibat gempa, karena pihak Rumah Sakit RSUD Sayang ini tidak merekomendasikan untuk dirawat di dalam gedung, karena gedung RSUD pun terdampak akibat gempa Cianjur ini. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri ada beberapa bantuan dari tenaga kesehatan seperti di daerah Sukabumi, Bogor, hingga Bandung, dan Ikatan Dokter Indonesia pun telah mengirimkan bantuan dokter spesialis untuk menangani pasien yang dirawat di RSUD ini. Begitu, Sofyan. Dapat kami informasikan bahwa di tim DVI dari Polda Jabar ini ada salah satu warga yang hingga saat ini mencari keberadaan anaknya. Sampai saat ini saya sedang berada dengan Pak Dodi. Kita
tahu bahwa Pak Dodi ini hingga saat ini mencari anaknya bernama Hanif. Untuk lebih lanjut, kita tanya bagaimana perkembangan Pak Dodi sampai saat ini mencari anaknya. Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Pak Dodi, hingga saat ini bagaimana pencarian anak Bapak itu? Bapak tahunya seperti apa sih, Pak? Bahwa Hanif terkena dampak dari longsor dan gempa Cianjur ini. Ya, anak saya kan hari Sabtu izin mau ke Bogor memenuhi undangan di sana. Terus hari Senin dia menginformasikan abang mau pulang ke Bandung naik motor. Itu berangkat dari sana setengah 11. Memang Hanif biasa perjalanan 4 jam itu 2 jam istirahat dulu di Cianjur. Dan biasanya ngopi atau istirahat makannya tuh di cafe R7 tersebut. Nah, kita hilang kontak dari sejak saat kejadian gempa, jam 1.21 itu. Terus kenapa saya yakin bahwa Hanif ada di situ? Kami dibantu oleh provider ngelacak dari nomor handphonenya. Memang Hanif masuk dan terakhir hilang kontak itu di situ, di titik R7 itu gitu. Dan terus ada saksi kedua, salah satu karyawan R7 yang sekarang masih hidup karena disuruh belanja kemarin. Anak saya yang kedua Jihan itu menanyakan, betul ada ciri-ciri Hanif kesini berdua gitu? Betul, ada. Jadi memang Hanif datang ke situ. Selain ngelacak dari handphone, ada saksi hidup juga dari karyawan R7 yang mengatakan Hanif memang masuk ke R7 sekitar jam 1 kurang 15 menit. Terakhir kontak dengan anak Bapak itu kapan, dan dengan siapa memang anak Bapak pergi ke Bandung dari Bogor? Oh, ada. Hanif itu selama ada di R7 itu kontekan dengan teman kerjanya yang ada di Bandung. Ya memang ada chattingan lah di situ. Ya, nggak ada kontak dengan kami sih, nggak ada. Nggak ada. Dia dengan siapa waktu itu ngopinya dengan R7 itu? Hanif itu ke Bogor itu kan memenuhi undangan dari keluarga calonnya Hanif. Jadi Hanif dari Bogor ke Bandung itu dengan boncengan dengan calon Putri Ellen Mustafa. Oke, terima kasih Pak Dodi. Semoga anaknya bisa ketemu ya Pak Dodi. Saya terima kasih ke TV One yang sudah meliput kemarin Jihan sehingga Basarnas fokus pencarian di situ. Terima kasih banyak. Oke, Sofian, beginilah kondisi di pos PTI Polda Jabar. Kembali di studio. Baik, Rizky Gustana langsung melaporkan dari RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat.